Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan materi analisis dan pilihan strategi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ananda Putri Pratami, dan 3 teman saya, Teresia Magdalena, Selin Dandaris Gracia, dan Septi Hendarwati. Oke, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Hakikat dan analisis pilihan strategi. Untuk yang pertama, proses menciptakan dan memilih strategi. Para penyusun strategi tidak pernah dapat mempertimbangkan seluruh alternatif yang dapat menguntungkan perusahaan, karena akan sangat banyak tindakan yang mungkin dan tak terbatasnya cara untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif paling menarik yang bisa dikelola harus dikembangkan. Keuntungan, kerugian, trade-off, biaya dan manfaat strategi-strategi ini harus ditentukan. Bagian ini membahas proses yang digunakan banyak perusahaan untuk menentukan serangkaian strategi alternatif yang tepat. Yang kedua, sebuah kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan 3 tahap. Dari 3 tahap tersebut terdapat tahap input atau input stage, tahap pencocokan atau matching stage, dan tahap keputusan atau decision stage. Yang pertama, kita akan membahas tentang tahap input atau input stage, berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang terdiri dari matriks evaluasi faktor internal atau internal factor evaluation, kemudian matriks evaluasi faktor eksternal atau external factor evaluation, dan yang terakhir ada matriks profil kompetitif atau competitive profile matrix. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pencocokan atau matching stage, berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama. Teknik tersebut meliputi yang pertama ada matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau SWOT. Yang kedua ada matriks Page, yang ketiga ada matriks BCG, yang keempat ada matriks IE, dan yang terakhir ada matriks Grand Strategy. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keputusan atau decision stage yang melibatkan satu teknik saja. Matriks perencanaan strategi kuantitatif atau Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM menunjukkan input daya tarik relatif berbagai strategi alternatif dan dengan demikian memberikan landasan objektif bagi pemilihan strategi alternatif. Teknik analisis strategi. SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strengths yang berarti kekuatan, weaknesses yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threat yang berarti ancaman. Keempat kata tersebut berasal dari analisis internal atau kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal atau peluang dan ancaman. Dari matriks tersebut, pembuat strategi dapat mengembangkan 4 strategi yang berasal dari 4 faktor dalam SWOT. Keempat strategi tersebut diantaranya strategi S dan O,
Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan guna memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya saja, ada peluang pengembangan usaha dan perusahaan juga sedang mengalami laba yang cukup tinggi. Kemudian, strategi W dan O. Strategi ini dilakukan dengan mengatasi kelemahan perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, ada pesanan produk dalam jumlah besar, sedangkan kapasitas produksi perusahaan tidak memadai. Strategi yang bisa dilakukan adalah menambah mesin atau melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian, strategi S dan T. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam menghadapi ancaman dari luar. Misalnya saja, terjadi peniruan produk. Perusahaan dapat menuntut hak cipta yang dimiliki dari produk tersebut. Kemudian, strategi W dan T. Strategi ini merupakan strategi untuk bertahan dari ancaman luar sekaligus mengatasi kelemahan yang dimiliki. Situasi ini merupakan situasi yang terburuk bagi perusahaan. Pilihan strategi yang dilakukan biasanya merger likuidasi dan mengumumkan kebangkrutan. Matrix space. Selain matrix SWOT, ada juga matrix space. Matrix space terlihat lebih kompleks daripada matrix SWOT. Nah, matrix space ini punya 4 kuadran. 4 kuadran itu yang terdiri dari strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Di antara kuadran tersebut ada 4 garis sumbu yang memisahkan. Nah, bisa kita lihat dari contoh ini pada space matrix yang dimana ada konservatif, agresif, defensif, dan kompetitif. Untuk sumbu yang ke atas yang bertulisan FS itu berarti sebagai kekuatan keuangan. Sedangkan untuk yang sumbu di bawahnya ya IS itu adalah stabilitas lingkungan. Untuk CA yang berarti keunggulan kompetitif dan IS yang berarti kekuatan industri. Matriks BCG. BCG merupakan singkatan dari Boston Consulting Group. Nah, ternyata BCG sendiri ini sebenarnya merupakan perusahaan konsultan manajemen yang dimana berada di Boston. Tujuan BCG Matrix ini dibuat yang dimana untuk memformulasikan strategi dengan mempertimbangkan multidivisi yang ada di perusahaan. Matrix BCG ini juga menyediakan yang dimana perusahaan bisa mengatur portofolio bisnis dengan menguji pangsa pasar perusahaan dan pertumbuhan industri dari setiap divisi ke divisi lainnya. Nah, posisi relatif pangsa pasar didefinisikan sebagai rasio dari pangsa pasar atau pendapatan sebuah industri. Selanjutnya ialah di sini ada diagram posisi pangsa pasar relatif. Penjelasannya ialah bahwa divisi pada kuadran 1 ini memiliki posisi market share yang dimana relatif rendah dan berkompetisi di dalam industri yang tingkat pertumbuhannya itu tinggi. Usaha pada kuadran ini disebut dengan question mark atau tanda tanya. Kenapa kita sebut dengan question ataupun tanda tanya? Karena memang dipertanyakan posisinya, yang dimana perusahaan perlu mempertimbangkan lagi apakah divisi ini harus dipertahankan atau dilepaskan saja. Metrik internal dan eksternal. Metrik internal eksternal modelnya itu merupakan modelnya dengan metrik BCG yang berupa portofolio. Di dalam matrik ini akan dipadukan antara analisis dalam matrik IVI dan juga matrik IFI. Pada matrik internal eksternal nantinya dapat dibagi menjadi 3 daerah. Nah, contohnya seperti ini. 3 daerah. Yang pertama, sebuah divisi dapat berada di daerah 1, 2, 4. Divisi yang berada pada daerah tersebut dapat dikatakan sebagai divisi yang terindikasi.
berada di daerah di antara lain penetrasi pasar, integrasi ke depan, integrasi horizontal, atau bisa juga melakukan integrasi ke belakang. Yang kedua, sebuah divisi dapat berada pada daerah 3, 4, atau 7. Divisi yang berada pada daerah tersebut cocok dengan strategi bertahan dan memelihara. Pada posisi kedua ini, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti pengembangan produk ataupun melakukan penetrasi pasar jika berada di daerah tersebut. Untuk daerah yang ketiga, sebuah divisi dapat berada pada daerah 6, 7, atau 9. Divisi yang bersedia pada daerah ini dapat menerapkan strategi panen atau pelepasan. Divisi tersebut ada baiknya tidak dipertahankan dengan cara dijual atau diberhentikan operasionalnya. Nah, dari grafik ini, maka kita bisa simpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan matrik internal eksternal berasal dari kolom matrik IFI dan juga EFI. Selain itu, diperlukan juga data proforma dari masing-masing divisi dalam perusahaan, terutama yang dibutuhkan adalah di bidang penjualan dan keuntungan yang diperolehnya. Data tersebut diperlukan untuk kita bisa mengetahui berapa sih persentase keuntungan yang diperoleh dari suatu divisi dibandingkan dengan divisi lainnya. Selanjutnya ada matriks dan strategi. Matriks ini merupakan salah satu matriks yang biasa digunakan dalam proses pemilihan strategi. Matriks ini juga merupakan tahapan pencocokan pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Berdasarkan dimensi atau faktor tersebut, maka sebuah bisnis atau divisi dapat dikategorikan dalam 4 kuadran. Seperti yang terlihat pada bagan, pada kuadran pertama mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran ini mempunyai posisi yang sangat bagus. Perusahaan dapat terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dan produk saat ini. Adalah strategi yang sangat sesuai dengan tujuan dari perusahaan ini. Sangat tidak bijak untuk perusahaan di kuadran pertama untuk bergerak jauh dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya saat ini. Ketika organisasi pada kuadran pertama memiliki sumber daya yang berlebih, maka integrasi ke belakang, ke depan atau horizontal dapat menjadi strategi yang efektif. Bila perusahaan pada kuadran pertama terlalu berkomitmen pada suatu produk, maka diversifikasi konsentrik dapat mengurangi risiko yang berhubungan dengan lini produk yang sempit. Sedangkan pada kuadran kedua, untuk posisi yang lemah dalam pertumbuhan pasar yang cepat. Perusahaan pada kuadran kedua perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat ini terhadap pasar secara serius. Walaupun industri mereka bertumbuh, mereka tidak mampu untuk bersaing secara efektif dan mereka perlu menentukan mengapa pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif. Dan bagaimanakah perusahaan dapat berubah dengan cara terbaik untuk memperbaiki daya saingnya. Karena perusahaan pada kuadran 2 berada pada industri yang pasarnya tumbuh secara cepat, strategi intensif biasanya menjadi pilihan pertama yang dipikirkan. Tapi, jika perusahaan tidak memiliki kompetensi yang unik atau keunggulan kompetitif, maka integrasi horizontal sering menjadi alternatif yang disukai. Sebagai jalan terakhir, investasi dan likuidasi merupakan cara yang dapat dipertimbangkan. Investasi dapat memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli bisnis lain atau membeli kembali saham perusahaan. Kemudian pada posisi ketiga, posisi yang lemah dalam pertumbuhan pasar yang sangat lambat. Perusahaan di kuadran 3 bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. Perusahaan ini harus membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan yang lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Pengurangan aset dan biaya secara ekstensif harus dilakukan terlebih dahulu. Atau alternatif lain yaitu melakukan diversifikasi untuk mengalihkan sumber daya dari bisnis ke bidang lain. Jika gagal, alternatif seperti divestasi atau likuidasi dapat dilakukan. Yang terakhir, kuadran 4, posisi yang kuat dalam pertumbuhan pasar yang lambat.
roda 4, perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang tumbuh sangat lambat. Perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memperkenalkan program yang terverifikasi ke area pertumbuhan menjanjikan. Pertumbuhan di kuadran 4 memiliki tingkat arus kas yang sangat tinggi dan kebutuhan untuk tumbuh secara internal yang terbatas dan seringkali dapat menjalankan strategi diverifikasi dengan sukses. Perusahaan tersebut juga dapat menjalankan joint venture. Teman-teman, kita telah sampai pada tahap terakhir, ada tahap ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Setelah melewati tahap analisis strategi melalui berbagai matriks yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan menggunakan matriks QSPM. QSPM sendiri merupakan singkatan dari Quantitative Strategic Planning Matrix. Pada matriks ini akan daftar alternatif strategi yang sebelumnya muncul dalam matriks SWOT, AIS, PCG, dan juga matriks Grand Strategi. Tapi tidak semua strategi juga akan dimasukkan, perlu penyaringan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam matriks QSPM. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif. Berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan penarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM berdasarkan pada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembuatan matriks QSPM. Yang pertama, daftar faktor kunci eksternal dan internal dalam kolom sebelah kiri. Yang kedua, isi bobot pada setiap faktor tersebut. Bobot tersebut identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, faktor eksternal kuncinya ada yang berhubungan dengan ekonomi, politik atau hukum atau pemerintah, sosial, budaya atau demografi atau lingkungan, teknologi dan kompetitif. Sedangkan pada faktor internal kuncinya ada manajemen, pemasaran, keuangan atau potensi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, cocokkan dan identifikasi alternatif strategi mana yang sebaiknya diimplementasikan. Strategi ditulis dalam kolom strategi alternatif. Yang keempat, tentukan skor atraktif yang akan menentukan nilai 1 sama dengan tidak atraktif, 2 sama dengan atraktif, 3 sama dengan cukup atraktif, 4 sama dengan sangat atraktif. Skor yang ditentukan berdasarkan pengaruh faktor tersebut pada strategi yang akan dipilih. Yang kelima, hitung total atraktif kertas atau tas dengan mengalihkan skor atraktif dengan beberapa faktor kunci. Yang terakhir, yang keenam, hitung jumlah tas pada masing-masing kolom strategi. Strategi yang memiliki jumlah tas terbesar akan menjadi strategi yang dipilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dalam menonton video presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!